Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Suara Paum UMSU, kembali lagi di podcast Suara Paum UMSU, basa-basi yang gak basi. Nah, kali ini kita sedikit berbeda nih. Saat ini kita ada tamu dari internasional, dari Malaysia. Boleh dong Prof diperkenalkan dulu dirinya dan juga abangnya? Nama saya Muhammad Hazmi Muhammad Rusli. Saya pensyarah, kalau di sini dosen lah, dari Fakultas Hukum atau Fakulti Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia. Abangnya? Nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adhamin Ismail dan saya merupakan pelajar tahun akhir Fakultas Hukum dan Syariah di Universiti Sains Islam Malaysia. Oke. Ini datang ke Indonesia ada apa nih? Kok tiba-tiba ada di Indonesia? Karena Medan sebuah kota yang cantik, makanya kota yang indah. Jadi penasaran dengan Medannya atau penasaran dengan hukum di Indonesia ini? Penasaran sama UMSU-nya. Oh, sama UMSU-nya. Oke, jadi sebenarnya program internasional yang sedang ditekuni ini apa nih Prof sebenarnya untuk datang ke Indonesia? Kami sebenarnya ke Indonesia, Medan ini adalah destinasi pertama kami di Pulau Sumatera. Sebelum ini destinasi kami untuk tujuan mempromosi program internasional kami ini tertumpu di Pulau Jawa, dan minggu lalu di Bali. Kami ingin mempromosi program yang dinamakan sebagai ASEAN Classroom. Nama ASEAN itu Classroom bilik kuliah, gitu kan. Jadi program ini memang saya telah jalankan selama 10 tahun. Tahun ini masuk tahun ke-10, dan sangat sukses dari tahun ke tahun. Dan apakah itu ASEAN Classroom? Itu adalah satu program yang kami ingin mengundang mahasiswa, anak-anak mahasiswa bukan saja dari Malaysia, bukan saja dari Indonesia, tapi dari banyak negara yang lain untuk berkumpul di USIM untuk belajar hukum internasional secara umumnya hukum internasional, dan setelah itu dapat saling bergabung sama mahasiswa dari negara lain, berteman, bikin networking, dan selanjutnya bisa orang bilang itu untuk maju ke depan, mengubah diri untuk menjadi lebih berani, percaya diri, punya teman bukan saja di dalam negeri tapi di luar negeri, dan pada waktu yang sama untuk membina kalau orang Melayu bilang sahsiah diri yang lebih menarik dan terampil gitu, terunggul gitu. ASEAN Classroom ini sebenarnya kegiatannya tuh apa aja sih, Prof? Okey, kalau ASEAN Classroom tuh kegiatannya sudah pasti kerana ianya bersama universiti, hadir kuliah. Tapi kuliahnya cuman sebagai contoh, ASEAN Classroom ni ada 2 paket. Satu ASEAN Classroom, satu ASEAN Classroom Plus, ACL Plus. ACL itu di Kuala Lumpur dan Melaka 24 Agustus sampai 31 Agustus. ACL Plus di Terengganu. Terengganu itu kalau kita bandingkan sama Indonesia kayak KL, kayak Jakarta ke Jogja gitulah jaraknya. Dan Terengganu tu pulau pantai-pantainya indah. Dan di Universiti Malaysia Terengganu. Kalau di KL bersama USIM. Jadi hadir kuliah, setelah kuliah jalan-jalan, mencuba kulinernya Malaysia, mencari sahabat-sahabat dari negara lain, dan dalam waktu yang sama belajar budaya yang lain. Walaupun kita dekat, walaupun serumpun, tapi makanan di Malaysia itu ada yang berbeza, cara pakaian, ada juga pakaian tradisi yang berbeza, pola pemikiran yang berbeza. Jadi dengan ini kita kan Malaysia Indonesia kan kadang-kadang kita saling serupa tapi tak sama. Jadi dengan adanya ASEAN Classroom ini, kalau kita banyak selalu bertemu, kita bisa mendekatkan apa yang jauh dan memahami apa yang kurang dipahami. Begitu. Ini saya lihat Prof ada bawa beberapa muridnya ya, mahasiswanya ada 3 orang. 3 orang. Salah satunya Bang Adam. Kalau boleh tahu Bang Adam ini sebenarnya datang ke Indonesia juga, ada kegiatan juga dari Prof atau bagaimana tuh? Saya juga turun join kegiatan dengan Prof sebagai untuk mempromosi HL kepada student-student UMSU juga, kerana program ni merupakan program yang di mana student-student UMSU boleh mengambil peluang untuk datang ke Malaysia untuk mendalami Malaysia, melihat tempat-tempat wisatanya di Malaysia, dan dalam masa yang sama juga
dapat mengetahui ataupun menimba ilmu pengalaman yang berbeza, yang baru. Nah, tadi katanya mahasiswa UMSU tuh boleh ikut program ACL, Ya, kan? ACL. Nah, saya sendiri kan juga mahasiswa UMSU nih. Saya juga pengen ikut sebenarnya. Kalau boleh tahu gimana tuh Prof caranya? Oh, caranya mudah aja. Dia begini, kami we do not put any requirements. Artinya sesiapa asalkan mahasiswa boleh join. Cuma ada pembayaran untuk kos operasional gitu. Sebagai contoh, saya belum ceritakan tadi kalau ASEAN Classroom ACL itu yang di KL dan Melaka, penginapannya di hotel 3 bintang di pusat kota yang dekat dengan stasiun MRT. Jadi kan seru kalau kita bisa berpetualang di Kuala Lumpur naik MRT. Benar. Itu seru banget. Dan kita bisa ke KLCC, Bukit Bintang. Tapi banyak orang-orang Indonesia yang ke KL hanya cuma ke KLCC dan Bukit Bintang. Ini beyond, pergi explore lebih. Dan selain dari KL, pergi juga ke Melaka. Kakak pernah dengar Melaka? Pernah, tapi belum pernah ke sana. Melaka tu kayak Jogja of Malaysia. Kota sejarah, kota historis gitu. Dan dapat belajar di Melaka, makan seafoodnya enak banget. Makanan juga makanannya lebih kurang apa yang tadi saya makan, tapi ada sedikit bumbunya, cita rasa yang berbeza. Dan di Terengganu pun kita ada kuliah di Terengganu. Kita akan pergi ke Universiti Malaysia Terengganu, menginap juga di hotel. Tapi di Terengganu ini sedikit berbeza kerana ianya Universiti Maritim, jadi kita akan ke pulau. Pulau. Berarti maritim tuh bagaimana tuh? Kayak kalau di Indonesia tuh tentara gitu ya? Maritim itu artinya kelautan. Berhubung laut. Jadi studi laut gitu. Jadi universiti ini punya pulaunya sendiri yang sangat privat. Jadi kita yang sangat private. Jadi waktu saya sama anak mahasiswa dan peserta tahun kemarin, waktu ke pulau, nama pulau tu Pulau Bidung. Pulau itu punya universiti itu. Hanya kami yang snorkeling di situ. Berarti nanti kalau misalnya saya ikut program ini, saya bisa snorkeling? Bisa dong. Why not? Cuma ada yurannya. Kalau untuk ACL yang Kuala Lumpur dan Melaka, harganya RM1,200. Berapa tuh kalau di Indonesia ya? 4 juta lah, 4,5 juta gitu. Tapi harus diingat ini program 7 hari 6 malam. Jadi yang dibayar itu termasuk penginapan dan ground transport, dan ada makanan ada sebahagian yang di cover. Kalau mau ikut yang Terengganu sahaja RM800, tapi itu di Terengganu lah. Kami cover bus dari KL ke Terengganu, pergi ke pulau, itu semua sudah di cover termasuk penginapan. Dan kalau mau gabung ACL dan ACL Plus, itu harganya RM1,800, kurang lebih dalam 6 juta gitulah. Tapi itu selama 2 minggu. Itu murah sebenarnya. 2 minggu bisa ke KL, Melaka, Terengganu sama orang-orang yang paling tahu negaranya sendiri, supaya pengalaman itu pas banget. Jadi ini satu kesempatan yang menurut saya sebagai seorang yang telah mengelola program ini selama 10 tahun, pengalaman yang tak patut dilepaskan. Nah, tadi dari pembayaran RM1,200 ya. Nah, RM1,200 itu kira-kira keuntungan yang didapatkan mahasiswa nantinya apa aja itu, Prof? Keuntungan. Saya cerita dari pengalaman saya sebagai dosen, kemudian mahasiswa saya akan ceritakan. Okey, saya mula dulu ya. Keberuntungan itu adalah, nombor 1, dapat bisa belajar sama dosen-dosen yang terkenal bukan saja dari Malaysia, tapi dari seluruh dunia. Sebagai contoh, tahun kemarin kami ada datangkan dosen profesor yang sangat terkenal dari Western Australia. Dari Profesor Vivian Forbes dari Western Australia. Dia sendiri datang kemari untuk menjadi salah satu daripada narasumber. Dan dia juga ikut sampai ke Terengganu. Ada satu lagi profesor dari Nottingham, Associate Professor Benjamin Barton. Jadi ini kalau mau pertemanan, mau berkenalan sama dosen-dosen, boleh lah gitu kan. Jadi ini satu kesempatan. Jadi bila kita sudah ada connection, kalau misalnya mahasiswa mau lanjut pengajian di luar negeri, di negara-negara bule bagi contoh kan, ini sudah ada connectionnya. Dan satu lagi, menurut saya itu pengalaman sebab kalau seperti tadi saya ada berbicara sama beberapa mahasiswi di UMSU, mereka bilang setelah selesai yudisium mau jalan-jalan.
Apa artinya jalan-jalan kalau pergi sendiri tak tahu apa-apa. Lebih mending kalau pergi sama orang-orang yang bisa memberikan pengalaman yang paling bagus gitu. Kalau daripada perspektif saya, bagi saya para pelajar seperti mana yang Dr. Hazmi bilang, bisa membuat koneksi juga, bisa berkolaboratif sama dengan para student daripada universiti yang lain. Selain itu juga boleh mendapatkan ilmu ataupun apa-apa informasi yang tidak pernah didapatkan atau didengar, kerana kita kan berbeza-beza tempat dan universitas kan. Mungkin kita serumpun tapi kita berbeza. Di samping itu para pelajar juga boleh ada sesi untuk presentation gitu, like macam memberikan pandangan mereka dan memberi hal yang diketahui dan mendapatkan hal yang belum diketahui gitu. Oke. Nah, jadi tadi kan Prof sendiri bilang dan Abang sendiri bilang kalau nanti kita punya koneksi ke negara-negara lain. Sebenarnya dari ILC ya nih. Ya, ECL. Nah, ECL ini sebenarnya negara mana aja yang udah terlibat, Prof? Oh, banyak sekali. Indonesia itu memang mitra yang sangat kami sayangi lah. Mitra penting. Selain Indonesia, kita pernah punya partisipan dari Filipina, dari Brunei Darussalam, dari Rusia, dari Australia, dan juga Timor Leste. Pernah. Ya. Berarti ini tidak ASEAN aja ya, Prof? Australia juga termasuk? Iya, ASEAN itu karena kami mau namanya catchy. Namanya itu catchy gitu kan. Ya. Oke. Tadi kan katanya udah sampai ke Filipina, ke Australia. Ya, sudah. Kalau di UMSU sendiri tuh kenapa, Prof? Kenapa tertarik memilih UMSU? Di Indonesia ini kan ada banyak universitas nih. Kenapa memilih UMSU? Kenapa tidak? Iya, benar juga. Tetangga yang dekat. Dan UMSU juga tahun kemarin ikut partisipasi acara ASEAN Classroom sama ASEAN Conference of Law School yang merupakan sebahagian dari ACL. Berarti UMSU ini udah kedua kali terlibat ya, Prof? Yang tahun kemarin pertama, tapi sebagai narasumber. Kami sangat berbangga Pak Dekan, Associate Professor Pak Dr. Faisal sendiri yang menjadi narasumber di acara kami. Itu satu yang kami sangat banggakan. Ya. Nah, jadi tadi di UMSU ini ada kegiatan apa aja, Prof? Tadi saya lihat ada datang ke pembukaan internal moot court ya, Prof. Selain itu ada lagi nggak, Prof, kegiatan di UMSU? Selain dari itu ada kuliah pendek gitu sama kelas mata kuliahnya Ibu Dr. Atika tadi. Kemudian mahasiswa saya ada berbagi pengalaman terkait soal ASEAN Classroom ACL. Dan setelah itu kita ada program benchmarking. Dan benchmarking itu artinya apa yang di-offer sama UMSU, apa yang kami bisa offer, apa yang UMSU bisa offer. Jadi kita cari titik tengah-tengah yang mana kerjasama bisa dijalankan agar kedua-dua universiti ini bisa maju ke depan menerusi kerjasama di antara dua negara. Berarti Prof sempat ngajar juga tadi sebentar? Sempat, alhamdulillah. Ya. Kalau Abangnya sendiri udah bertemu berapa orang nih di UMSU? Atau udah interaksi sama berapa orang? Tadi waktu dalam kelas tadi lebih kurang 20 orang. 20 orang? Satu hari 20 orang? Lebih lagi ya. Kira-kira membahas apa aja tuh tadi, Bang? Berbahasa apa tadi? Iya. Ada berbahasa Indo. Bercakap apa? Berbahasa apa? Berbahasa tentang pengalaman kami sendiri. Terus bertanyakan kepada pelajar sama ada mereka pernah datang ke Malaysia ataupun tidak, dan mengajak mereka supaya untuk terus serta dalam ACL kerana ini adalah peluang. Peluangnya datang sekali saja. Iya, benar. Nah, tadi setelah bercerita-cerita panjang, ada nggak culture shock-nya tuh, Prof? Atau Abangnya ada culture shock nggak setelah sampai di Indonesia nih? Culture shock. Mau cerita tak? Boleh dong, Prof, di-sharing. Begini. Kali terakhir saya datang ke Medan 10 tahun yang lalu. Iya, benar. Jadi waktu itu belum ada TikTok. Nah, sekarang udah ada TikTok, ada IG. Facebook tu untuk orang-orang milenial kayak saya lah. Tapi untuk anak-anak muda, ada IG, ada TikTok. Ada lagunya itu yang Rayak Besi tu. Iya. Di Medan tuh memang
lagi viral banget itu, Prof. Bukan saja di Indonesia, di Malaysia juga. Oh iya. Di Malaysia juga ada rakyat besi. Iya, lagunya. Oh, sampai ke Malaysia. Lagunya itu yang antara ku dan besi itu. Lagu itu. Jadi di Malaysia kami ada kasus kecurian besi, tapi sangat terpencil. Sangat terpencil ni artinya bukan sesuatu yang terlalu berleluasa. Tapi apabila kami mendengarkan lagu itu, kami sangat tertarik. Kerana lagu itu kan Tertariknya kenapa tuh, Prof? orang Indonesia itu kreatif banget. Kreatifnya mencuri besi. Bukan, lagunya itu. Lagunya. Yang mencuri besi itu saya tidak setuju. Menolak. Saya bagaimana kalau berlaku, saya harap tidak akan berlaku lagi. Iya. Karena saya percaya orang Indonesia orang-orang yang pintar, dan yang berlaku itu mungkin karena orang yang melakukan itu tak benar gitu kan. Tapi secara keseluruhan orang-orang Indonesia pasti tak setuju dengan apa yang terjadi. Tapi kami suka, kalau tanya sama saya, culture shocknya itu lagu itu sendiri. Kerana lagu itu menggambarkan Kota Medan. Tapi apabila kami ke Kota Medan kemarin, tak separah yang apa yang saya lihat di TikTok. Bukan semua besi yang dicuri gitu. Dan satu lagi, saya rasa culture shocknya bagaimana dekat kita. Kita sangat dekat. Kemarin saya dan mahasiswa ke Istana Maimun mempelajari sejarah Melayu. Ternyata kita itu sebenarnya saudara yang sangat dekat. Dipisahkan hanya oleh Selat Melaka. Dan maka setelah saya berkunjung ke Istana Maimun, perasaan bangga dengan kejayaan Delhi di masa silam dan keterdekatan persaudaraan kita tu bikin saya malah lebih jatuh hati dan suka sama Medan. Gitu. Ya. Itu dari Prof. Kalau dari abangnya sendiri? Saya juga sama dengan Prof juga. Kalau makanannya, Bang? Udah berapa kali makan di Indonesia? Dah banyak kali dah. Udah banyak kali. Pertama-tama masakan Padang. Masakan Padang tak pernah mengecewakan. Iya, karena kan ada yang bilang kalau masakan Padang itu masakan yang paling enak di dunia. Setuju nggak, Prof? Setuju. Saya dari Minang. Saya keturunan saya Minang. Oh iya. Pasti saya setuju. Ada Minangnya, Prof? Saya memang keturunan Minang, tapi sudah jadi di Malaysia. Nah, kalau makanannya itu, Prof, gimana? Sama nggak rasanya sama di sana, atau mungkin lebih berasa di sini, lebih atau pedas di sini? Lebih pedas di sini. Kalau abang sendiri juga ngerasain hal yang sama? Betul. Sama-sama. Terakhir, ada nggak pendapatnya untuk tadi mungkin rakyat besi? Ada nggak yang mau disampaikan? Karena menarik nih pembahasannya rakyat besi. Tolong bikin lagu yang lebih kreatif. Kami di Malaysia, kami tak punya banyak masalah rakyat besi, tapi kami tak, dari segi pemikiran lagu kami tak semintar kalian. Jadi kalau kreatif ya. Kreatif. Jadi kami lagu itu seperti kalau kita pulang kerja stres, kita dengar lagu itu kita lucu gitu. Jadi tapi itu tak berarti saya mendukung rakyat besi, enggak. Saya cuma kreativitas itu sangat saya kagumi, dan ke depan saya berharap Kota Medan akan terus maju, insya-Allah ya. Mungkin kita sudahi saja percakapan hari ini. Mungkin Prof ada terakhir kata-kata untuk mahasiswa UMSU atau Indonesia khususnya? Saya sangat berbangga berada di sini. UMSU adalah salah satu mitra kami yang kami sangat harapkan untuk terus berkembang menjadi mitra yang sangat dekat, karena kita punya kelebihan geografis, kerana geografi kita tidak terlalu jauh. Jadi ke depan saya berharap kerjasama Malaysia, USIM khususnya, sama UMSU akan lebih dekat, dan menerusi ACL kami bisa berkontribusi, UMSU dan USIM, bagi mendekatkan hubungan persaudaraan di antara Malaysia dan Indonesia. Mungkin boleh dipromosikan ACL-nya, Prof? Dengan memfollow IG atau apa, ada? Tolong. Kalau kalian mau maklumat lebih lanjut tentang ACL, kalian boleh follow IG ILLU USIM. Jadi di situ kami akan update semua informasi tentang aktivitas yang kami lakukan berkaitan dengan ACL, dan kalian bisa lihat tempat-tempat yang kami pergi. Jadi daripada IG tu kalian boleh mendapatkan maklumat yang kalian mahu. ILU USIM. ILU USIM. ILU USIM. Kalau Profnya atau abangnya mau nggak dipromosiin IG-nya? IG USIM aja, itu aja. Baik, mungkin segitu aja percakapan kita hari ini ya, Prof.
Bang. Ya, Nanti ya. kita mungkin lain kali bisa bercerita lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak. Iya. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye.